Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, saya Anissa Hasnanur Ajija dari Institut Manajemen WIAT Indonesia dengan nomor induk mahasiswa 20011024. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai apa sih itu data panel dan regresi data panel. Sekaligus perhitungannya menggunakan aplikasi EViews 12. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Nah, adapun video ini ditujukan untuk memenuhi ujian akhir semester genap saya dalam mata kuliah statistika yang diampu oleh Bapak C. Gunawan SEMM. Langsung saja ke dalam materi yang pertama. Apa sih itu data panel? Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu atau time series dan data silang atau cross-section. Data runtut waktu ini adalah perhitungan dengan satu objek namun dengan banyak waktu, sedangkan data silang ini perhitungan banyak objek dengan hanya satu periode waktu saja, gitu teman-teman. Nah, adapun regresi data panel. Regresi data panel ini adalah metode statistik yang digunakan untuk melihat hubungan, korelasi, atau pengaruh dari variabel yang berjumlah 2 atau lebih, di mana data yang digunakan adalah data panel. Adapun keuntungan penggunaan regresi data panel ini adalah yang pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan, dan juga data ini memiliki variabilitas yang besar, serta mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Lalu yang kedua, panel data ini dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Dan yang terakhir, panel data ini dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamisnya dibandingkan data cross-section. Selanjutnya, tahapan regresi data panel. Dalam perhitungan regresi data panel ada beberapa tahap yang harus diikuti. Yang pertama, penentuan model estimasi. Di dalamnya di sini ada common effect model, fixed effect model, dan random effect model. Selanjutnya, tahap yang kedua, penentuan metode estimasi. Dalam penentuan metode estimasi ini ada 3 pengujian. Yang pertama, uji Chow, uji LM atau Leach Range Multiplier, dan uji Hausman. Nah, tahapan yang ketiga, pengujian asumsi dan kesesuaian model, atau disebut juga dengan pengujian asumsi klasik, di mana di dalamnya ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Dan sedangkan tahap yang terakhir adalah interpretasinya, di mana ada untuk mengetahui adjusted R square, uji F, uji T parsial, guidance of fit, dan persamaan regresi. Lalu, apa sih itu jenis-jenis di dalamnya gitu kan? Nah, ada common effect model. Common effect model ini adalah perhitungan data cross-section dan data time series yang digabungkan dengan metode OLS agar data panel ini bisa diestimasi. Sedangkan pada fixed effect ini, setiap subjek atau unit data cross-section interceptnya ini berbeda-beda, namun slope-nya tetap. Nah, sedangkan pada random effect, ini penyebabnya adalah asumsi random pada variasi nilai dan arah pada hubungan antar subjek. Ini mempengaruhi pendekatan RAM ini. Lalu pada pemilihan penentuan metode estimasi ini, ada uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk pemilihan antara common effect model atau fixed effect model. Sedangkan untuk uji Hausman-nya ini digunakan untuk pemilihan antara fixed effect model atau random effect model. Dan yang terakhir ada uji LM. Uji LM ini digunakan untuk mengetahui mana sih yang terbaik daripada random effect model ataupun common effect model. Nah, lalu pada pengujian normalitas. Pada pengujian normalitas ini untuk mengetahui apakah dari data sampel ini memiliki atau berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Lalu selanjutnya multikolinearitas. Multikolinearitas ini digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel bebas ini dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi atau tidak gitu. Nah, sedangkan pada uji heteroskedastisitas ini untuk mengetahui adanya ketidaksamaan variabel dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Dan yang terakhir, uji autokorelasi, yakni untuk mengetahui penyimpangan autokorelasi. Ada nggak sih penyimpangan autokorelasinya? Nah, korelasi ini yakni adanya keterjadian antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Nah, adapun pada pengujian asumsi klasik data panel ini ternyata ada beberapa syarat yang harus diikuti. Atau bagaimana keterikatan hasil dari VM atau CM dan juga RAM untuk dilakukan uji asumsi klasik ini. Nah, di sini terlihat tabel di mana ketika pada OLS atau diketahui metode yang lebih baik itu digunakan fixed effect model saja atau common effect model saja, ini sebaiknya hanya menggunakan pengujian heteroskedastisitas dan multikolinearitas.
Nah, sedangkan pada pengujian rem atau ditemukan hasil metode ini lebih baik digunakan menggunakan rem saja, itu kita hanya perlu melakukan uji prasyarat normalitas dan uji multikolinearitas. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panel data regression analysis by using EViews 12. Berikut ulasannya. Untuk yang pertama-tama, kalian tinggal buka aplikasi EViews 12 ini. Nah, untuk yang pertama, kalian tinggal masukkan atau input data panel kalian ke dalam tampilan ini. Ada icon daripada search as Excel. Masukkan situ. Lalu tinggal dipilih file mana yang akan digunakan. Di sini saya rename yang latihan EViews 12. Sini di input. Lalu di next saja. Di next. Ditunggu sebentar. Di sini basic strukturnya pastikan sudah data panel. Nah, langsung di finish saja. Nah, di sini telah terinput datanya. Data panel telah terinput pada aplikasi EViews 12. Di sini kita bisa langsung saja untuk mengetahui data CEM, FEM, dan REM. Kita pilih select, UPS, HS, OPM, ROA, ROE. Klik kanan, open, as equation. Nah, untuk yang C-nya kita pindahkan ke tengah antara EPS dan HS. C. Lalu panel option-nya untuk si CEM atau common effect model ini pastikan non. Jikalau fix effect model itu diganti jadi fix. Sedangkan untuk rem, pindahkan menjadi rem. Kita menggunakan CEM dulu, tinggal di OK. Ini hasilnya telah nampak. Kita freeze dulu untuk di rename. Name CEM. Oke. Kita close. Lalu selanjutnya kita pindahkan estimate-nya ke fix. Kita pindahkan ke fix karena untuk mengetahui FEM ya. Nah, ini sudah. Kita freeze ulang. Lalu rename lagi. Kita ganti FEM. Fixed effect model. Ini close lagi. Kita pindahkan estimate lagi kepada REM atau random effect model. Oke. Ini langsung auto ganti. Kita freeze lagi. Lalu rename. REM. Ini sudah. Close lagi. Nah, kita paste aja. Di sini sudah terlihat atau langsung auto terinput di sini hasilnya. Ini yang CEM. Kita copy. Oke. Langsung pada CEM ya. Ini saya setelah menampilkan lembar jawabannya. Di sini hasilnya. Ini saya tidak bisa menggunakan sepenuhnya tombol keyboard saya, maka saya menggunakan aplikasi keyboard ya. Ini di paste satu, lalu kita buka lagi yang FEM. Ini yang FEM. Tinggal diklik 2 kali saja, ini copy. Oke. Sangat mudah ya teman-teman. Ini tinggal dihapus, paste, kan langsung terlihat. Ini di close juga. Ini di close, buka lagi yang rem, kita copy. Oke. Paste lagi di lembar jawaban. Nah, ini karena kelebihan, kita enter aja yang ini ya. Nah, langsung masuk ke dalam tahap penentuan metode mana sih yang lebih baik gitu kan. Kita akan menggunakan atau melakukan uji Chow, Hausman, dan LM. Nah, pada uji ini pastikan kita masih di equation dan estimate-nya ini masih pada fixed effect model ya. Sini fixed effect model di OK. Lalu kita pindah ke view, klik view, pilih fixed or random effect testing. Nah, di sini ada 3 pengujian yang dapat kita lakukan. Yang pertama ada likelihood ratio, ini untuk pengujian uji Chow. Lalu LM, ini uji Lagrange multiplier. Lalu ini untuk Hausman test. Lalu kita akan melakukan uji Chow dulu. Nah, ini hasil uji Chow. Kita select saja dari sini untuk mempastekan hasil pada lembar kerja kita. Sini dipaste saja. Paste. Nah, untuk uji Chow ini cara membacanya adalah melihat dari nilai probabilitasnya ya. Nah, yang mana
Jikalau lebih daripada 0,05, itu pilih CEM. Sedangkan jika kurang dari 0,05, kita pilih FEM. Nah, karena dari hasil probabilitas di tabel ini menunjukkan kurang, maka kita memilih fixed effect model. Maaf, karena keyboard saya tidak bisa digunakan sepenuhnya, kita menggunakan keyboard layar ya teman-teman. Nah, ini cara bacanya ya. Kita menggunakan pilih FEM ternyata, karena nilai itu kurang daripada 0,05. Nah, selanjutnya kita akan lakukan uji Hausmann. Masih sama, kita tinggal ganti saja estimate-nya. Estimate-nya kita masih di fix, oke kan? Nah, di sini lalu kita pindahkan ke uji Hausmann dulu, teman-teman. Nah, uji Hausmann ini ternyata harus menggunakan panel option random. Kita pindahkan random, oke. Nah, kita ke view lagi. Kita pindahkan ke Hausmann. Ini hasilnya teman-teman. Kita copy lagi. Nah, ini di copy. Bentar. Nah, untuk melihat hasil daripada tabel atau membaca tabel ini, untuk pengujian Hausmann kita membaca daripada nilai probabilitasnya. Jikalau lebih daripada 0,05, kita pilih rem ya. Namun, jika kurang dari 0,05, kita pilih FEM. Nah, ini menunjukkan hasil daripada kurang daripada 0,05, maka kita tetap memilih fixed effect model. Nah, langsung dipaste saja kita memilih fixed effect model karena memang hasilnya ini ada 0,0016 ya. Nah, selanjutnya pada pengujian uji LM ini tidak akan saya lakukan karena memang uji LM ini digunakan untuk mengetahui atau merasa ada ragu gitu. Bener gak sih kita milih metode yang telah ditemukan gitu kan. Ini untuk menguji keraguan saja, karena jika diuji juga itu tetap sama, karena memang pengujian LM ini digunakan untuk mengetahui atau memilih antara CEM dan REM. Sedangkan daripada CEM dan REM ini sudah tentu ditolak atau memang hasilnya itu telah ditemukan FEM gitu ya teman-teman. Jadi tidak dilakukan. Tidak dilakukan saja ya. Nah, lalu selanjutnya pada pengujian asumsi dan kesesuaian model atau pengujian asumsi klasik, ada uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas. Nah, pada pengujian ini ada tabel yang menunjukkan jikalau itu hasil pada pemilihan metode itu memilih antara FEM atau CEM, kita hanya perlu melakukan heteroskedastisitas dan multikolinearitas. Sedangkan jika REM, kita hanya perlu melakukan uji normalitas dan multikolinearitas. Kita langsung ke aplikasi Views ya. Kita balik ke di close saja ini. Close. Nah, kita langsung ke Quick, pilih grup statistik, lalu pilih kepada correlation. Ini masukin variabel yang kita miliki. Yang saya miliki ini adalah ROA, ROE, EPS, dan OPM. Langsung klik OK. Oke. Nah, ini adalah hasil daripada nilai multikolinearitas. Ini di copy saja. Oke. Ini merupakan hasil daripada korelasi dari multikolinearitas. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk membaca hasil daripada pengujian uji multikolinearitas ini ditentukan daripada pembacaan posisi kiri saya di sini yang awal ROA, ROE, ROA EPS, dan ROA OPM. Nah, ini melihat daripada ROA-nya saja menjorok kepada kiri gitu ya. Nah, ketentuannya jika kurang daripada 0,8 itu tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan jika lebih daripada 0,8 itu terjadi multikolinearitas. Karena hasil dari
tabel ini tidak menunjukkan lebih daripada 0,08, maka menunjukkan bahwasanya pada data panel yang saya gunakan ini tidak terjadi. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membaca hasil uji heteroskedastisitas. Untuk melihat hasil uji heteroskedastisitas pada eViews, kita buka eViews. Dan kita klik quick pada icon atas, lalu klik generate series, kita tuliskan receives ya teman-teman, receives sama dengan ABS teman-teman, ABS ya, ABS buka kurung receipt. Maaf teman-teman, laptop saya sedikit kendala ya. Kalau sendiri kita ulang. Oke. Nah, coba kita lihat resepnya, ini sudah terbaca datanya ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal select daripada receipts, lalu ROA, ROE, OPM, dan EPS ya. Kita klik kanan, open, lalu as equation. Nah, ini as equation-nya kita pindahkan lagi C-nya kepada tengah receipts dan ROA. Lalu untuk setelah itu kita klik OK. Nah, ini telah muncul hasilnya, dan untuk ini kita pastikan agar si panel optionnya ini tetap pada si estimate panel ya. Ini di panel optionnya kita di fix. Oke, ini coba kita lihat panel optionnya di fix, betul. Nah, ini merupakan hasil daripada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk ini kita tinggal di copy saja ya. Ini copy saja sampai 00 aja tidak apa. Nah, kita paste dari sini. Ini adalah hasil daripada uji heteroskedastisitas. Nah, untuk hasil ini kita baca daripada nilai probability-nya. Karena dari data yang saya miliki ini terjadi atau kurang daripada 0,05, maka saya katakan bahwasannya data yang saya miliki menghasilkan heteroskedastisitas gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya karena ini uji autokorelasi tidak dilakukan dan uji normalitas juga tidak dilakukan, saya akan skip aja. Untuk selanjutnya saya akan langsung menginterpretasikan hasil data yang saya miliki. Nah, untuk menginterpretasikannya, ini kita bisa lihat daripada hasil FEM. FEM di sini kita coba lihat FEM ya teman-teman. Ini di close saja. Ini kita close. Ini kita buka FEM. Ini FEM ya. Nah, pada hasil ini kita bisa lihat dari nilai-nilai data yang ada di sini. Karena ini sudah benar sih ya. Ini di copy saja. Ini hasilnya. Nah, pada uji R, sebentar kita enter dulu aja judulnya ke bawah. Nah, untuk uji R atau adjusted R square ini telah terlihat di sini tulisannya ya 0,815 maaf teman-teman, 0,815. Lalu untuk uji F ini bisa dilihat dari hasil uji F statistik, yakni 9,4 9,433. Nah, pada uji T parsial ini dilihat daripada nilai probabilitas yang telah dihasilkan di sini pada tabel ini pada rata-rata kurang daripada 0,05, maka saya katakan bahwasanya data yang saya miliki ini memiliki pengaruh terhadap variabel. Nah, untuk goodness of fit ini bisa dilihat dari hasil R square. Nah, nilai R square di sini adalah 0,815, dan untuk adjusted R di sini ternyata saya salah ya teman-teman. Di sini harusnya 0,729. Nah, adapun dari hasil persamaan regresi ini bisa dilihat daripada hasil koefisien di FEM ini atau fixed effect model ini. Nah, di sini ternampak bahwasannya nilai
Koefisien pada C, koefisien HS, koefisien OPM, ROA, dan ROE ini dibaca dan dijumlahkan. Untuk penjumlahannya sendiri ini dilihat daripada nilai itu sendiri, negatif atau positif. Jika negatif dikurangi, jika positif itu ditambah ya teman-teman. Nah ini hasilnya, hasil daripada persamaan regresi atau uji signifikasi. Nah sekian daripada uji coba atau tutorial penggunaan aplikasi Evius untuk diimplementasikan pada regresi panel data ini. Jika ada kekurangan atau salah-salah perhitungan ataupun keambiguan dalam bicara atau hal-hal yang kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Jikalau ada pertanyaan atau hal lainnya yang berkaitan dengan penjelasan saya, bisa langsung di komen atau PC saya teman-teman ya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.